Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drisan Ginting. Selamat pagi dimanapun kita berada, semoga kita berada dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Renungan kita di hari ini Kamis 19 September 2024 berjudul Teladan Agung. Ayatnya di dalam Efesus 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Engkau mungkin berkata bahwa engkau telah menerima dan telah membagikan kekayaanmu pada mereka yang tidak pantas menerima kebaikan darimu. Dan oleh karena itu, engkau menjadi putus asa dalam mencoba membantu mereka yang membutuhkan. Aku persembahkan Yesus di hadapanmu. Dia datang untuk menyelamatkan umat manusia yang jatuh, untuk membawa keselamatan bagi umatnya sendiri. Tetapi mereka tidak mau menerima dia. Mereka membalas belas kasihannya dengan hinaan dan cemooh. Lalu kemudian akhirnya mereka membunuh dia yang datang untuk memberi mereka kehidupan. Apakah Tuhan kita kemudian berpaling dari bangsa yang sesat ini karena sikap mereka itu? Meskipun upaya untuk kebaikan yang engkau telah lakukan gagal 99 kali, bahwa engkau hanya menerima hinaan, celaan, dan kebencian, akan tetapi jika yang ke-100 kali itu berhasil dan 1 jiwa diselamatkan, oh betapa sebuah kemenangan besar yang dicapai. 1 jiwa dirampas dari cengkraman setan, 1 jiwa diuntungkan, 1 jiwa mendapat kekuatan. Untuk semua usaha yang engkau telah lakukan itu akan mendapat balasan 1000 kali lipat. Padamu, Yesus akan berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tidakkah kita dengan senang hati melakukan semua yang dapat kita lakukan untuk meniru kehidupan kita? Banyak yang menjadi kecil hati dengan pemikiran berkorban demi kebaikan orang lain. Mereka tidak rela menderita demi menolong orang lain. Mereka memanjakan diri mereka bahwa mereka tidak diharuskan merugikan diri sendiri demi kebaikan orang lain. Kepada mereka yang demikian kami katakan, Yesus adalah teladan kita. Ketika permintaan disampaikan demi kedua anak Zebedeus untuk dapat duduk, yang satu di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya dalam kerajaannya, Yesus menjawab, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Berapa banyakkah yang dapat menjawab, kami bisa minum dari cawan itu, kami dapat dibaptis dengan baptisan itu, dan memberi jawaban itu dengan pengertian? Berapa banyakkah yang meniru teladan agung? Semua yang telah mengaku sebagai pengikut Kristus dalam mengambil langkah ini berjanji kepada diri mereka untuk berjalan sebagaimana dia telah berjalan. Renungkan lebih dalam. Bagaimanakah saya bisa menghadapi dengan lebih baik setiap hinaan dan kebencian yang akan saya temui dalam usaha saya membagikan Kristus? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ini adalah merupakan satu kekuatan bagi kita. Di akhir zaman ini tentu kita akan menghadapi tantangan sebagai anak-anak Tuhan, bahwa semakin kita bekerja di dalam melayani Kristus, maka tantangan juga akan semakin besar. Firman Tuhan katakan bahwa setiap orang yang mengikut Yesus pasti akan menderita, bahkan menderita aniaya. Saudaraku, ini bukanlah menjadi satu tantangan, tapi justru ini menjadi satu pertanda bagaimana umat Tuhan sedang bekerja, bagaimana kita semua terlibat di dalamnya. Pada saat tantangan itu ada, berarti pekerjaan kebenaran ini sedang dilakukan. Dan lihat, Yesus kita adalah merupakan teladan agung yang mana dengan kerinduannya untuk menyelamatkan akan jiwa-jiwa. Bahkan melalui renungan kita ini katakan bahwa dengan bertobatnya, dilepaskannya 1 jiwa dari cengkraman setan, itu justru menjadi satu sukacita bagi Tuhan. Maka tentunya Tuhan akan membalaskan yang terbaik bagi kita, bukan hanya berapa lipat, tetapi justru
hal yang luar biasa kita akan dapatkan. Semoga Tuhan akan memberkati dan semakin banyak akan mujizat-mujizat yang kita akan temui pada saat kita berjalan dengan Tuhan yang akan meneguhkan iman kita. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat ya Bapa kami serahkan kepada Tuhan oleh karena kasih-Mu yang selalu menjadi bagian kami. Kami sadar ya Tuhan, kami ada sampai saat ini hanya oleh karena kemurahan Tuhan saja. Bapa, terima kasih. Biarlah kiranya Engkau akan memberkati kami di saat kami memperoleh kesempatan kembali hidup hari ini. Biarlah ini juga kesempatan untuk kami lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Pekabaran firman ini sangat indah. Kami memiliki teladan agung Yesus Kristus ya Bapa. Kerinduan-Mu untuk dapat menyelamatkan setiap jiwa-jiwa. Bahkan untuk menjangkau satu jiwa yang hilang ya Bapa. Biarlah kiranya roh ini ada pada kami. Supaya kami dapat memilikinya. Supaya kami juga merindukan supaya orang-orang dapat diselamatkan. Tolong kami Tuhan dengan hikmat akal budi dari sorga, supaya dapat membawakan kebenaran firman Tuhan, menyampaikannya, menyuarakannya dimanapun kami berada. Bapa, terima kasih sembari kami menantikan kedatangan-Mu, kami pun harus tetap melanjutkan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dan bahkan dalam hidup keluarga. Kami mengharapkan kehadiran-Mu menjadi bahagian kami Bapa, membawakan damai, sukacita, mencukupkan dalam segala keperluan dan kebutuhan, melalui berkat yang Tuhan limpahkan lewat segala usaha tangan pekerjaan. Bapa di sorga, berdoa juga bagi umat Tuhan yang berada di tengah-tengah bencana. Begitu banyak di masa-masa kekeringan sekarang ini, sehingga faktor ekonomi pun terpengaruh ya Bapa. Begitu banyak umat Tuhan yang berkesulitan, Tuhan yang akan menolong ya Bapa. Lepaskanlah mereka. Dan biarlah melalui semua ini pun iman mereka tetap diteguhkan. Berdoa juga bagi yang sakit ya Tuhan. Jamahan kuasa-Mu jadi bagian umat-umat-Mu. Dan memulihkan mereka, memberikan kesembuhan. Dan bila mana mereka juga harus melalui sakit penyakit yang Tuhan izinkan, biarlah Engkau meneguhkan hati mereka. Sehingga melalui itu pun penyerahan tetap ada. Dan setia kami untuk menantikan kedatangan. Terpujilah Engkau Bapa, kami yakin berkat-berkat yang limpah akan menjadi bagian kami melewati hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.